Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, banyak orang ketika melaksanakan sholat hanya membaca Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan tak sedikit pula yang ragu tentang boleh tidaknya hanya membaca surat Al-Ikhlas saja di setiap rakaat sholat. Jawabannya adalah boleh. Hal ini dibolehkan karena Al-Ikhlas adalah surat yang mengisahkan keesaan Allah yang memiliki banyak sekali manfaat dan keutamaan. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki namanya Qatadah ibnu Nu'man. Ketika sholat, dirinya hanya membaca surat Al-Ikhlas, terus tidak diganti-ganti dengan surat lainnya. Qatadah diadukan karena perbuatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Bukankah dalam hadis lain pun Nabi pernah mengajukan pertanyaan kepada sahabat tentang siapa yang sanggup untuk membaca Al-Quran selama satu malam? Kemudian sahabat pun mengatakan kepada Nabi bahwa tidak ada yang sanggup. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka qul huwallah sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi selain boleh hukumnya, membaca surat Al-Ikhlas juga memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang luar biasa. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-122 dalam Al-Quran dan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah yang terdiri dari 4 ayat ini dinamakan juga surah At-Tauhid karena isinya menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Nilai-nilai inilah yang menjadi inti atau esensi ajaran Islam. Setidaknya ada kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang rutin membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Kisah pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin pasukan khusus untuk melakukan suatu tugas. Al-Kisah ia melaksanakan tugas dengan baik, namun ada kejadian yang cukup janggal, yakni sang pemimpin selalu mengakhiri bacaan sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Sepulang dari tugas, anggota pasukan khusus tersebut menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Mereka pun bertanya kepadanya, dan ia menjawab, karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya dalam sholatku. Setelah hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, sampaikanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukainya. Kisah kedua juga disampaikan Imam Bukhari dalam sahihnya, yakni kitab sholat. Kisah ini diriwayatkan dari Ubaidillah dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dahulu pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba, dan ia selalu membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya. Selepas melaksanakan sholat, para sahabat bingung dan penasaran kenapa sang imam membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat, bahkan sekalipun pada saat yang bersamaan ia juga membaca surah lain. Lantas bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepadanya dengan tujuan mencari penjelasan yang logis dan argumentatif. Mereka berkata kepada sang imam, sesungguhnya engkau telah membaca surah ini, surah Al-Ikhlas, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau baca surat lainnya sebagai tambahan. Maka alangkah lebih baik jika engkau baca surah ini saja, atau engkau tinggalkan surat ini dan membaca surat lainnya tanpanya. Lelaki itu menjawab, aku tidak akan meninggalkannya, surat Al-Ikhlas, apapun alasannya. Jika kalian mau menjadikan diriku sebagai imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian.
Mereka kemudian tetap menjadikannya sebagai imam, karena lelaki ini adalah orang yang paling mulia di antara mereka, dan mereka tidak suka bila diimami oleh lainnya. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada para jemaah di Masjid Quba. Mereka kemudian memanfaatkan momen ini untuk bertanya kepada beliau tentang peristiwa yang mereka alami. Setelah mendengarkan dengan seksama, Nabi Muhammad SAW lalu memanggil sang imam untuk memberikan klarifikasi. Beliau berkata, "Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Dan mengapa engkau selalu membaca surat ini dalam tiap rakaat sholatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku menyukainya." Mendengar jawaban tersebut, beliau lantas bersabda, "Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah di atas kita dapat mempelajari dua hal, yakni pertama, surat Al-Ikhlas memiliki beberapa keutamaan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Kedua, kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengannya, jika dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati, dapat mengantarkan seseorang kepada ridhonya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.